Show seperti biasa pukul 10 pagi dari Senin hingga Kamis yang akan mewarnai layar kaca dalam sesi peduli Anda. Dan saya kembali kembali hadir yang mana pagi hari ini pokoknya menarik sekali. Sayang jikalau Anda pindah-pindah channel karena ini seputar bagaimana kemudian sembako atau 9 bahan pokok ini atau pangan kita tetap tersedia selama pandemi, terkhususnya lagi selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan hadir di studio bersama saya saudara saat ini ada Bapak Insinyur Muhammad Nur MSI yang mana merupakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare. Selamat pagi Pak Kadis. Bagaimana puasa Pak? Alhamdulillah. Lancar. Lancar. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan selain itu juga hadir ini ada Ibu Sekretaris Dinas Perdagangan, ada Hajah Siti Rahma Amir, STMM. Selamat pagi Bu Sekretaris. Pagi Mbak. Sehat? Alhamdulillah. Baik, langsung saja nih Pak Kadis, tema kita menarik ya, dan saya kira masyarakat Parepare juga menanti-nantikan kabar terkini seputar ketersediaan pangan selama pandemi. Silakan. Ya, makasih. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan masalah pangan, dan kami melihat juga di lapangan sendiri bahwa ketersediaan pangan itu boleh dikata cukup aman dalam masa pandemi juga ini. Yang kami melihat hajatan maupun dari restoran, hotel yang biasanya membeli konsumsi untuk pangan itu dominan. Untuk sementara tahun ini dalam rangka adanya wabah pandemi ini agak berkurang, sehingga ketersediaan pangan boleh dikata cukup aman, dan kebetulan juga dari hasil pantauan staf kami di lapangan bahwa yang mengalami kenaikan sedikit adalah bawang putih, sedangkan yang lain itu tetap, bahkan ada seperti ini telur ayam dengan daging ayam beler dengan cabai rawit dan bawang merah. Itu. Istilahnya ini angkanya cukup menurun gitu dibandingkan sebelumnya. Artinya penurunannya tidak terlalu signifikan. Tapi dibandingkan harga normal turun selain bawang putih. Baik. Karena kebetulan juga keluhan-keluhan dari pengusaha-pengusaha penjual di pasar itu rata-rata juga keluhannya bahwa biasanya itu dagangannya biasanya habis dalam seminggu, ini biasa 2 minggu masih ada. Ya, setiap orang karena boleh dikata daya beli masyarakat agak berkurang. Volume pembeli turun selama beberapa pekan terakhir. Kalau dari Dinas Perdagangan sendiri, ini mungkin pemirsa ini penasaran apakah ada dilakukan operasi pasar murah, atau mungkin ada kelangkaan yang biasanya selalu muncul ketika Ramadan atau menjelang Idul Fitri, gas LPG misalnya. Ini mohon informasi Bu Sekretaris. Ya, terima kasih Bu Ika. Dapat kami sampaikan bahwa untuk komoditi sampai sejak pandemi sampai dengan hari ini, seperti dikatakan tadi oleh Bapak Kadis Ketahanan Pangan, itu sifatnya cukup. Dari pantauan kami dari Dinas Perdagangan, untuk komoditi beras itu dengan harga tetap, kemudian gula pasir itu sempat beberapa bulan kemarin di harga 19.000 per kilo, tetapi sekarang sudah di harga 16.000 sampai dengan 15.500 sampai dengan 16.000 per kilo untuk retail modern. Pekan kemarin Bu Ika dapat pula kami sampaikan bahwa ketersediaan gula pasir di Bulog itu ada 125.000 ton dengan harga sama dengan harga eceran tertinggi 12.500. Nah, dari kondisi ini kami kerjasama dengan Bulog untuk pelaksanaan pasar murah, sehingga masyarakat dapat membeli melalui pasar murah itu di harga 6.500 per kilo, karena di pasar murah itu ada subsidi pemerintah. Untuk komoditi minyak goreng itu juga masih harga
tetap sampai dengan hari ini, tepung terigu juga seperti itu, daging ayam broiler itu sempat turun di harga 19.000 per kilonya. Untuk hari ini itu di harga 22.000 per kilo. Jadi ada kenaikan yang tidak terlalu signifikan juga Mbak Eka. Untuk bawang putih sempat di harga 50.000 per kilo bulan-bulan kemarin, beberapa bulan kemarin. Nah, hari ini untuk pasar tradisional sudah di harga 35.000 per kilonya. Untuk bawang putih. Oh, ternyata turun ya? Iya, sudah turun. Jadi boleh dikata bawang putih itu sudah hampir sama dengan harga ecer tertinggi, di mana untuk harga ecer tertinggi bawang putih itu di harga 32.000 itu untuk pasar tradisional, dan untuk retail modern di harga 34.000 sampai 35.000 harga ecer tertingginya untuk bawang putih. Upaya yang telah kami lakukan yaitu melalui pasar murah, dan alhamdulillah sangat direspon oleh masyarakat karena terjadi penurunan yang sangat signifikan untuk komoditi tertentu, sehingga masyarakat yang awalnya tidak punya daya beli berusaha untuk melalui pasar murah mendapatkan harga tersebut dengan harga yang sedikit di bawah harga pasar. Oke. Nah, kalau boleh disampaikan kepada pemirsa di rumah, sudah berapa kali Dinas Perdagangan dalam hal ini melakukan operasi pasar seperti itu, bukan? Bisa Sekretaris. Saya meluruskan Mbak Eka bahwa kami tidak melaksanakan operasi pasar, yang kami laksanakan adalah pasar murah. Pasar murah saja, oke. Kalau untuk sekarang ini kami sudah laksanakan di hampir di seluruh 22 kelurahan, dan kami sudah laksanakan selama 2 tahap. Hingga rencana kami lagi untuk intervensi sebelum memasuki Lebaran itu di hari Senin, insya Allah kami akan laksanakan. Senin depan tanggal 18 ya? 18 itu kami akan laksanakan pasar murah tahap 3 lagi. Jadi sekarang ini hampir 22 kelurahan kami sudah sentuh tahap pertama dan tahap kedua, seperti itu. Oke, dengan tadi dengan 22 kelurahan bisa disampaikan jumlah daripada yang tersalurkan dari 2 tahap yang telah dilakukan kemarin. Oh iya, dari tahap itu, tahap pertama itu ada 3.181 kupon yang kami sebar. Kemudian di tahap 2 itu kurang lebih 2.500 kupon yang kami sebar. Hingga 4 tahapan nanti yang kita laksanakan itu sekitar 11.000 kupon yang kami sebar di 22 kelurahan. Untuk tahap berikutnya? Untuk atau tahap akumulasi semuanya? Iya, untuk sampai dengan tahap 4 itu 11.000. Tahap 3 nanti ini kurang lebih 1.000 lebih lagi yang kami akan sasar. Jadi totalnya secara keseluruhan hampir 11.000 kupon sampai dengan tahap keempat. Nah, tahap keempat itu kami rencanakan di bulan 6 setelah Lebaran Idul Fitri. Oh, Masya Allah. Jadi setelah Lebaran pun masih ada yang dilakukan ya, terutama situasi pandemi ini. Iya. Baik. Kemudian kita melihat ini juga penting karena situasi sekarang memang bukan lagi social distancing, tapi bagaimana kemudian physical distancing perlu diterapkan. Ini saya penasaran ini Ibu Sekretaris Dinas ini, bagaimana kan ada pembagian kupon, bagaimana bentuk masyarakat mendapatkan, apakah diantarkan atau mungkin bentuk penyerahannya seperti apa? Karena dengan total di tahap pertama saja 3.000 lebih, ini bukan jumlah yang sedikit kalau ngumpul bersama. Nah, bagaimana Ibu Kepala Dinas? Iya, pertama tahapan yang kami lakukan adalah meminta data dulu dari kelurahan, kemudian setelah itu dilakukan validasi oleh Dinas Capil. Setelah ada validasi dari Dinas Capil, baru kemudian kami memberikan ke kelurahan sesuai dengan hasil validasi Capil. Upaya yang kami lakukan, kami buatkan kupon, kemudian kupon itu diserahkan kepada kelurahan, lurah melalui RT RW untuk menulis kebutuhan masyarakat yang diinginkan, yang tertera dalam komoditi yang ada di kupon tersebut. Umumnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada lurah setempat. Seperti apa penanganannya? Yang pastinya alhamdulillah selama kami melaksanakan pasar murah itu protokoler COVID itu dapat terlaksana karena kelurahan setempat sangat
sangat merespon kami juga. Jadi yang dihadirkan di sana adalah perwakilan dari RT RW. Nah, dari RT RW ini yang kemudian menyalurkan warganya seperti itu. Oke. Nah, sebelum jeda, saya ke Bapak Kadis Ketahanan Pangan dulu. Karena ini saya kira meskipun mungkin ada stakeholder yang memang menangani ini secara spesifik, tapi saya kira Dinas Perdagangan dan juga Ketahanan Pangan cukup memberikan kontribusi bagaimana kemudian, karena kita melihat beberapa pasar kita gitu kan, terutama memang pasar Lekesi beberapa hari terakhir memang mengemuka namanya dengan adanya saudara kita yang semoga saja bisa segera pulih kondisinya. Bagaimana dari Dinas Ketahanan Pangan menyikapi itu? Oh ya, makasih. Setelah ada informasi dari warganya yang terpapar ya COVID, saya lihat juga ini antusias dari pedagang-pedagang itu mulai bereaksi juga, dalam arti mereka mencari jalan dengan tujuan yaitu mereka menjajakan dagangannya ke perumahan-perumahan. Oh, iya. Karena dia sudah berpikir juga bahwa masyarakat ini sudah segan ke pasar Lekesi. Nah, dengan tujuan itu sehingga dia untuk bagaimana supaya dagangan mereka laku dan masyarakat dapat membeli, mereka edarkan masuk ke perumahan-perumahan maupun ke rumah-rumah penduduk. Dan itu terjadi, bahkan ada juga saya lihat ini sekarang yang menjamur itu ada di pinggir-pinggir jalan, menjajakan dagangannya baik itu dalam bentuk pangan yang sudah harus tersedia, dia menjajakan di jalan, tapi kita harus tetap pantau bagaimana dari keamanan pangannya itu, karena jangan sampai juga keamanan pangan itu tidak terjamin, akhirnya yang menjadi korban lagi masyarakat juga. Itulah yang kami melihat juga, karena masyarakat sekarang ini banyak yang segan lagi masuk pasar dengan adanya informasi bahwa ada warga pasar yang terpapar dengan virus ini. Itu pun juga masih dalam kondisi untuk mengetahui apakah dia positif atau negatif. Baik, semoga negatif ya. Itu doa kita bersama. Ya, tapi namanya masyarakat setelah mengetahui begitu kadang-kadang juga dia was-was juga ke pasar. Tapi ini mudah-mudahan hasilnya negatif. Amin. Iya, itu yang kita, apalagi ada sebuah manuver yang luar biasa dilakukan dengan melakukan rapid test kemarin ya, oleh wali kota, dan semoga semuanya negatif. Kita berharap seperti itu. Baik, Ibu Sekretaris Dinas, sebelum kita jeda juga sedikit pertanyaan. Ini kan salah satu selain pasar rakyat yang diburu masyarakat untuk keperluan sehari-hari ya, ini juga ada minimarket, franchise seperti itu yang memang masih on gitu kan sampai sekarang. Ini penting bagaimana kemudian apakah Dinas Perdagangan selama Ramadan terutama di tengah pandemi ini turun gunung mensterilkan, karena tidak sedikit ada yang mohon maaf mungkin sudah expire barangnya, tidak layak konsumsi, bahkan tidak sedikit masukan pemirsa, ini harganya di gondola dengan di kasir beda. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen? Silakan. Terkait makasih Mbak Eka. Terkait hal itu memang ada di tugas pokok dan fungsi kami pengawasan terhadap barang beredar. Nah, itu kami intens tiap bulannya turun memantau ke pasar, dan alhamdulillah selama pandemi ini tidak ada memanfaatkan kondisi yang ada sekarang. Jadi kami turun melaksanakan monitoring terhadap barang beredar, itu juga melakukan edukasi kepada pada pelaku usaha untuk tetap melaksanakan protokoler COVID. Jadi seperti kekhawatiran kita adanya expire dan adanya ada ditemukan seperti itu, kalau misalnya ada hanya sebagian kecil saja melakukan, tetapi upaya kami tetap melakukan edukasi untuk perbaikan ke arah sebaik-baiknya seperti itu. Iya, apalagi mungkin sekarang beda ya suasana dan semangat mempersiapkan Lebaran yang tidak seperti dulu ya. Iya. Yang saya kira kalau di musim-musim sekarang biasanya ibu-ibu kita tempat iktikafnya beda gitu kan, tapi sekarang mungkin benar-benar beribadah ya seperti itu. Oke, kita jedah dulu Bapak Ibu Saudara, jangan kemana-mana. Selepas ini saya masih akan segera kembali, tetaplah bersama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Erna Rashid Taufan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Ketua BKMT Kota Parepare. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lama lagi kita memasuki bulan suci yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Dan tentu saja, usai Ramadan kita juga akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi tampaknya suasana Ramadan dan Idul Fitri kali ini akan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebab kita akan memasuki bulan Ramadan di tengah pandemi virus berbahaya COVID-19. Jika pada tahun-tahun yang lalu hari-hari Ramadan kita semarakkan dengan salat tarawih berjamaah di masjid-masjid, lalu menjelang Idul Fitri kita berbondong-bondong mudik ke kampung halaman masing-masing. Kali ini kita harus bersabar dan menahan diri untuk tidak melaksanakan itu semua. Islam mengajarkan kita harus lebih mengutamakan perlindungan diri dan orang-orang terdekat dari bahaya dibanding mengambil manfaat. Dalam hal ini salat tarawih dan mudik lebaran. Islam konsep ini dikenal dengan kaidah mencegah kerusakan atau bahaya itu lebih diutamakan dibanding mengambil manfaat. Larangan keluar rumah di tengah wabah yang melanda ini juga pernah diajarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Selain Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Khalifah Umar bin Khattab juga ada larangan meninggalkan tempat karena ada wabah penyakit. Dalam sebuah hadits diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, lalu ia mendapatkan kabar tentang wabah penyakit. Umar kemudian tidak melanjutkan perjalanan. Dapat dijelaskan bahwa Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah bernama Saf, Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kalian berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu. Untuk itu menjelang bulan Ramadan yang mulia ini, saya menghimbau dan mengajak kita semua untuk sementara waktu melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing dan tidak mudik, guna menjaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi dari bahaya virus mematikan ini. Apalagi sudah ada fatwa dari MUI untuk meniadakan penyelenggaraan sholat Jumat dan sholat berjamaah, termasuk sholat tarawih di masjid di wilayah terpapar wabah corona. Juga himbauan pemerintah yang melarang mudik dan melaksanakan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Saya Haja Erna Rashid Taufan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Ketua BKMT Kota Parepare, mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudara pemirsa, masih bersama kami di menit ke-35 bergeser dari pukul 10 pagi saat ini. Dan masih ada dua narasumber saya luar biasa yang tentunya akan memberikan pencerahan informasi yang sebenar-benarnya, karena jangan sampai Anda percaya hoax kan kadang-kadang. Oh ini pasar ditutup, ini harga melambung, ini stok ini habis, ternyata
Tidak demikian. Itu ada dua narasumber kita akan mengungkap fakta bagaimana ketahanan pangan untuk Kota Parepare ya. Baik, ini salah satu yang mungkin menjadi concern masyarakat sekarang, seperti yang saya katakan barusan bahwa sedikit bergeser ketika hari-hari seperti ini biasanya sudah sibuk bikin kue, pengadaan untuk apa dan lebaran. Tapi sekarang masyarakat concernnya sembako dulu lah. Dari semua bahan-bahan pokok yang disampaikan tadi Bu Sekretaris Dinas, salah satu yang memang kebutuhan yang paling penting sekali adalah LPG. Seperti apa stoknya untuk Ramadan dan pasca Ramadan? Terima kasih. Untuk stok LPG masih aman sampai hari ini. Di lapangan juga tidak terjadi kelangkaan yang ada. Untuk semua kategori? Untuk semua kategori, baik itu LPG 12 kilo, 5 kilo, dan 3 kilo, semua dapat teratasi dan ada jaminan dari pihak Pertamina terkait dengan jaminan stok LPG sampai dengan hari H nanti. Aman ya? Iya, aman. Insya Allah. Baik, nah ini kemudian kita melihat kebutuhan kan tadi meskipun sudah banyak yang menjemur, tadi katakan Bapak Kepala Dinas di beberapa titik-titik ada pasar dadakan, tapi tentunya eksistensi dari pasar-pasar kita seperti pasar Senggol, pasar Sumpang, pasar Labukang dan pasar Sentral Lekesi ini sejauh beberapa pekan terakhir ini seperti apa Pak? Oh ya, makasih. Setelah kami melihat juga dengan adanya wabah ini, memang pasar kadang juga ramai, kadang juga kurang pengunjung. Setelah ada lagi ini, kemarin kami melihat bahwa pengunjung di pasar itu boleh dikatakan masih di bawah standar ya, pengunjung kesana untuk ada transaksi jual beli di pasar. Nah, kemudian kami juga untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa 9 bahan pokok untuk Kota Parepare boleh kata ketersediaan cukup aman, karena boleh kita sampaikan bahwa beras itu untuk sementara ini ada 1.366,5 ton ketersediaan. Apalagi sekarang ini ada informasi dari Dinas Pertanian bahwa ketersediaan beras itu cukup, apalagi mereka petaninya sudah mengadakan panen. Jadi mereka artinya untuk beras itu boleh kata sampai ini perkiraan sampai berapa bulan ke depan untuk pasokan beras kita Pak? Kalau pasokan beras kita sesuai dengan dari Bulog juga itu 6 bulan ke depan bisa. Masih? Iya masih. Kenapa? Kebetulan data dari Bulog itu ada 5.000 ton. 5.000 ton. Iya. Ini per bulan Mei. Per bulan Mei. Iya. Oke, 5.000 ton untuk Iya. bulan Mei saja. Oke, saya kira ini cukup ya karena aman untuk beras ya. Apalagi sekarang kan musim panen di beberapa kabupaten kota. Iya. Gitu. Ya karena ada ini masukan pemirsa, ini mungkin melihat data juga, mungkin googling mengatakan bahwa di beberapa daerah Bulognya menyediakan sagu. Kalau seumpama beras kita berasnya tidak mencukupi, uang kita hari makan kapurung nantinya. Tadi kalau Parepare aman-aman. Iya, apalagi tetangga kita itu kan masukannya ke sini beras mereka itu pasti masuk ke Bulog dan tidak mungkin ke Bulog akan mengeluarkan semua berasnya tanpa ada disimpan untuk Kota Parepare. Oke, istilahnya meskipun di Parepare secara internal tidak ada full support kita dari kabupaten tetangga ya. Oke, nah Ibu ini mungkin juga penting sekali bagaimana kemudian dari Dinas Perdagangan, siapa tahu mungkin berpikir seperti itu, meskipun tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemberian kupon ini sudah ada klasifikasinya, istilahnya ngetren klaster-klasternya seperti itu ya. Tapi mungkin pemirsa di rumah juga mungkin penasaran, akankah kemudian ada operasi pasar yang dilakukan secara umum tanpa kupon? Nah ini pertanyaan pemirsa. Sebenarnya andai kata ini tidak terjadi pandemi, sebenarnya ruhnya pasar murah itu semua segmen masyarakat yang kita sentuh. Akan tetapi dengan adanya pandemi ini, jadi kita sasar ada indikator tertentu yang bisa mendapatkan kupon tersebut. Salah satunya pekerja informal yang terjadi PHK, kemudian pedagang kaki lima.
Nah, kalau tanpa kupon, ketersediaan anggaran yang ada itu tidak ada. Kemudian untuk operasi pasar, juknis pelaksanaan operasi pasar itu Mbak Eka adalah pertama terjadi kelangkaan, kemudian yang kedua terjadi kenaikan harga sebesar 5%. Jadi untuk pelaksanaan operasi pasar dengan kondisi harga yang ada di Kota Parepare, jadi untuk hari ini tidak akan kami laksanakan operasi pasar karena untuk pelaksanaan operasi pasar harus memenuhi dua indikator itu, kelangkaan dan kenaikan harga 5%. Kalau melihat dari harga yang ada, jadi operasi pasar itu tidak dilaksanakan. Nah, kecuali jika dalam perjalanan tiba-tiba ada seperti itu, maka kita akan laksanakan. Artinya di anggaran kami tetap ada, tetapi untuk pemberian subsidi terkait dengan kelangkaan itu tidak tersedia. Yang ada ketersediaan anggaran di pasar murah. Itu pun juga kami standby-kan anggaran di APBD itu jika terjadi kelangkaan gas LPG. Nah, sampai hari ini juga kami intens melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina, memberikan jaminan kepada pemerintah kota bahwa sampai dengan hari H Idul Fitri nanti, insya Allah kelangkaan untuk LPG 12 kilo, 5 kilo, dan 3 kilo aman. Ketersediaan stok yang ada di Pertamina itu cukup, sangat cukup sampai dengan hari ini. Sangat cukup sekali sampai hari ini. Baik, kita jeda dulu saudara. Selepas ini masih akan segera kembali bersama Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, bisa memasuki bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Saya Kapolres Parepare beserta jajaran Polres Parepare mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa, tiba kita di segmen terakhir untuk talk show kali ini, dan mungkin ada yang disampaikan Bapak selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang paling tidak menenangkan masyarakat kita, bahwa semuanya ada. Baik, silakan. Terima kasih Mbak. Untuk masyarakat Kota Parepare terkait dengan masalah pangan, kami dari Dinas Ketahanan Pangan mengapresiasi bahwa masalah pangan untuk khusus Kota Parepare bagi kita cukup aman. Jadi kami mengharapkan kepada semua masyarakat untuk tidak terlalu panik, dengan adanya mungkin ada isu-isu bahwa pangan akan naik atau pangan akan langka. Dari hasil pantauan di lapangan bahwa pangan yang tersedia untuk Kota Parepare boleh saja cukup aman. Jadi kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Parepare agar bekerjalah dengan tenang, karena juga di samping itu juga ketersediaan pangan cukup aman. Yang hanya di sini daya beli masyarakat yang boleh kata agak berkurang karena yang mungkin karena sudah yang dirumahkan, sehingga pekerjaan yang dulunya mungkin ada menghasilkan untuk sementara tidak ada, sehingga di samping itu juga dengan adanya kerjasama dari Dinas Perdagangan terkait dengan pasar murah juga lebih untuk membantu masyarakat terkait dengan ketersediaan pangan, saya kira itu. Baik. Jadi untuk masyarakat janganlah panik. Tenang, Aman. saja. Pangan cukup aman. Pangan cukup aman. Iya. Selama Ramadan bahkan Bahkan pasca. saya pasca Ramadan. Baik, Ibu Sekretaris, silakan yang disampaikan. Ya, dalam menghadapi Lebaran Idul Fitri, kami himbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan panic buying karena komoditi pangan strategis yang ada di Kota Parepare insya Allah aman, dan keterjangkauan juga
harga itu kami insya Allah akan kami jamin tidak akan terjadi kenaikan yang signifikan. Karena komoditi yang ada untuk contoh misalnya beras itu di Kota Parepare masih tersedia sekitar 7 sekian ton, kemudian dibantu lagi oleh daerah tetangga ada kisaran 11.000 ton. Untuk gula kemarin itu sempat ada di harga 19.000. Nah sekarang ini karena Bulog sudah punya lagi stok untuk Bulog, jadi insya Allah aman. Tapi mohon izin Ibu Sekretaris, ini ada pertanyaan yang masuk karena untuk gula pasir karena sempat beberapa di retail juga hilang ya, sempat tidak ada gitu ya, dan sekarang sudah muncul kembali. Kan ada spesifikasi gula pasir yang pertanyaan pemirsa di rumah, ada juga ini Bu Sekretaris gula pasir tapi warnanya kuning seperti itu. Nah mohon petunjuk bagaimana sampai seperti itu silakan. Jadi kan distributor gula itu ada beberapa. Okay. Nah, ada yang dari Caming itu yang biasa memang seperti itu. Sekarang yang beredar ini karena sudah ada impor gula kristal putih, jadi yang banyak sekarang beredar itu mungkin yang ada sekarang warna kecoklat-coklatan itu adalah stok lama. Jadi itu mungkin yang dari Takalar kemarin. Tapi dari segi kualitas sama ya? Dari segi kualitas sama. Nah, yang ada sekarang kan di Bulog ada 125.000 ton. Maksimal pengambilan di sana 10 kilo, jadi sangat membantu untuk kebutuhan sampai dengan Idul Fitri. Jadi itu kami himbau pada masyarakat untuk tidak melakukan panik buying. Harga dan ketersediaan stok pangan strategis di Kota Parepare, insya Allah pemerintah kota jamin akan ketersediaan dan harganya. Oke, jadi segi kualitas juga sudah diverifikasi dengan baik. Jadi tadi pertanyaan ada ibu-ibu yang ini, ibu tadi saya ada gula warna ini gitu kan, tidak apa-apa ya, itu cuma persoalan warna saja. Tapi dari segi kualitas. Tidak salah aja di Bulog itu harganya 12.000. 12.500 ya gula pasir. Ya, gula pasir. Gula pasir kristal yang putih ya. Iya. Oke, baik. Cuma berbatas pengambilan hanya sampai dengan 10 kilo. 10 kilo untuk satu rumah tangga mau ngapain? Lumayan. Kecuali Saya kalau juga ada pesta. Mau ngapain? Siapa yang mau dibikin kolak? Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau mungkin porsinya banyak dan mungkin udahlah simpan aja gitu. Sampai susah data repot keluar beli lagi kan. Ini physical distancing. Nah yang pasti tadi saya sepakat dengan disampaikan Ibu Sekretaris Dinas bahwa jangan sampai kita panik buying ya, atau panik buying itu adalah menimbun sampai sampai jumawa belanja gitu kan, karena jangan khawatir, stoknya ada kok, dan lebih baik beli sedikit-sedikit saja dan sesuai porsinya, jangan sampai tinggal juga rusak kan, seperti itu mubazir dosa jadinya kita. Baik, terima kasih Bu Sekretaris Dinas, salam buat keluarga, Bapak juga sehat-sehat terus menjalankan tugas Pak ya. Amin. Saya saudara pamit mewakili teman-teman kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kita akan berjumpa kembali nanti mungkin menjelang detik-detik nanti beberapa hari menjelang Lebaran hadir lagi ya Bu ya. Insyaallah. Stok ini biar masyarakat sudah tahu dari rumah. Oh ini yang perlu saya beli. Jadi selama pandemi juga penting pemirsa di rumah ini ada skala prioritas mana sebenarnya yang perlu kita beli dan yang tidak, supaya lebih efisiensi, apalagi keuangan sekarang anjlok ya. Bisnis sepi, jadi mungkin penting ibu-ibu untuk lebih cermat lagi dalam berbelanja. Jadilah konsumen yang cermat. Sampai jumpa.